Ada PPT-nya enggak? PPT-nya sudah Ustazah share di Use Learning. Silakan bisa di-download. Oh iya, terima kasih Ustazah. Oke. Sudah siap, Nak? Siap, Ustazah. Sudah siap? Siap, Ustazah. Oke. Baik ya. Eh, Oke, di slide ini akan dijelaskan mengenai teorema Pitagoras. Nah, coba Ustazah tanya Azam nih yang sudah pernah belajar Pitagoras. Iya, Ustazah. Azam, apa sih yang Azam ketahui mengenai Pitagoras? Untuk Pitagoras Yang Azam itu tahu apa mengenai? Iya. Apa yang Azam Iya, ketahui sebelum kita membahas slide ini? yang lebih sering diketahui itu ada di mana saat kalau dari IPA, soalnya saya sering ketemunya Pitagoras di IPA, Saudara. Untuk mencari Pitagoras ketemunya di IPA ya? Yes, Saudara. Untuk mencari perpindahan jika bidangnya segitiga, yang paling sering dicari itu di bidang miringnya, Saudara, atau sisi miringnya, Saudara. Oh iya. Berarti Pitagoras juga berlaku untuk menghitung bidang miring. Betul, Azam? Betul. Jadi kalau ada bidang miring, jadi pada materi pesawat sederhana ya, ada bidang miring, untuk menghitung panjang bidang miringnya, biasanya Azam menggunakan Pitagoras, begitu? Iya, Saudara. Kalau misalnya cuma diketahui sisi tegak dan sisi alasnya. Oh iya, berarti sisi miringnya bisa dihitung dengan Pitagoras, begitu ya? Bisa, Saudara. Oke, baik. Benar sekali ya. Oke, yang lainnya bagaimana? Pernah menghitung Pitagoras enggak, Nak? Selain tadi Azam menjelaskan. Ya? Syauki? Pernah, Nak? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke, baik. Jadi, di matematika, jadi benar ya yang dikatakan oleh Azam tadi, jadi Pitagoras itu berlaku hanya untuk segitiga siku-siku, ya. Kalau segitiganya tidak siku-siku, jadi misalkan segitiganya sama kaki, atau sama sisi, atau segitiga sembarang misalkan. Nah, pada segitiga itu tidak berlaku Pitagoras ya, Nak ya. Jadi Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ya, coba diperhatikan teoremanya. Jadi teorema Pitagoras menyatakan pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nah, coba kalian perhatikan segitiga ABC ya, yang ada di layar. Nah, di sini segitiga ABC ini segitiga apa, Nak? Apakah siku-siku? Siku-siku, Saudara. Siku-siku. Kenapa Azam kok segitiganya dinamakan siku-siku? Ada bidang 90 derajatnya. Ada bidang? Ada sudut 90 derajat. Ya, ada sudut 90 derajatnya ya. Oke. Nah, jadi segitiga ABC ini dikatakan segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya besarnya 90 derajat ya. Nah, coba diperhatikan, Nak. Di sini ada 3 sisi ya. Yang pertama sisi AB, di sini Ustazah misalkan C ya. Kemudian sisi BC, sisi miringnya Ustazah misalkan A, dan sisi AC-nya, sisi tegaknya di sini Ustazah misalkan B. Nah, jadi jika ABC adalah segitiga siku-siku, jadi panjang sisi miringnya di sini adalah A ya. Kemudian B dan C ini adalah panjang sisi siku-sikunya. Nah, jadi di sini ada 3 sisi ya, sisi miring dan sisi miringnya ada 1 dan 2 sisi siku-siku. Nah, kemudian jadi yang dikatakan teorema Pitagoras itu bagaimana sih? Nah, coba kalian perhatikan rumus yang ada di kotak biru. Ya. Di sini untuk mencari panjang sisi A yang merupakan sisi miring, nah di sini rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Begitu ya. Jadi untuk mencari panjang sisi miringnya, itu rumusnya harus kita jumlahkan kedua sisi siku-sikunya.
namun harus dikuadratkan dulu. Begitu ya. Bisa dipahami nak untuk rumus yang pertama? Tidak paham. Atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silahkan. Saya tidak Ada yang paham. bertanya? Gimana Mujahid? Tidak Tidak paham? Tidak Oh ya paham Ustaz, gimananya? itu kok ada lambang 2-nya itu dari mana? Lambang 2 ini adalah Iya, kuadrat. dari mana? Nah, Ah, dari mana? Dari rumusnya memang seperti ini, rumus Pitagoras. Jadi, oke. kenapa Itu ada bisa lambang? ngefek, itu bisa ngefek. Jadi kayak kali nomornya sama itu atau apa? Oh tidak, jadi ini adalah simbol kuadrat. Sebentar, Oh kalian ya, jadi nggak ada apakah efek. sebelumnya sudah pernah mengenal simbol kuadrat? Kan di Pernah SD kok. juga, Iya, nah, Us, di SD pernah. kan juga pernah dipelajari simbol kuadrat. Ya, simbol Iya. kuadrat itu kan pangkatnya pangkat 2, ya. Kalau simbol pangkat 3 namanya apa? Kubik. Kubik Kubik. ya. Oke. Jadi di sini adalah simbol kuadrat, jadi pangkatnya pangkat 2, ya. Nah, jadi rumus ini ya, rumus ini yang di kotak biru ini A kuadrat. Jadi untuk mencari panjang sisi A atau panjang sisi miringnya itu rumusnya B kuadrat ditambah C kuadrat. Artinya sisi B ini kita kuadratkan. Kemudian kita tambahkan dengan sisi C yang dikuadratkan juga. Begitu. Bisa dipahami ya rumus ini ya? Nanti lebih Terus, pahamnya ya. itu apa namanya? Kenapa? Mujahid? A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu kan Us izin anotate. Yang ini kan Us. Yang apa? Yang ini kan? Iya, iya. Yang kayak gini. Iya. Huruf Oh. kecilnya itu benar. Ya. Oh, Us. Oke ya. Begitu ya. Nah, kemudian Us. coba kalian perhatikan kotak biru yang di bawah ini. Jadi untuk mencari B kuadrat, nah kalau yang kotak biru yang atas ini kan untuk mencari A kuadrat. Nah, untuk mencari B kuadrat itu rumusnya A kuadrat dikurangi C kuadrat. Ya nak ya. Jadi untuk mencari B kuadrat ini rumusnya A kuadrat dikurangi C kuadrat. Jadi kuadrat dari sisi miring yaitu A dikurangi kuadrat dari sisi siku-siku yang lain yaitu C. Begitu nak. Jadi ini rumus untuk mencari sisi B ya. Bisa dipahami? Bagaimana? Bisa. Iya, iya. Dan pasti diketahui karena rumusnya seperti itu, Nak Lutfi. Jadi iya, betul. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan B, pasti A sama C-nya itu diketahui gitu. Dan kalau yang dicari adalah sisi C, pasti A sama B-nya diketahui. Begitu ya? Begitu, Nak. Bisa dipahami enggak ketiga rumus ini? Untuk mencari sisi C berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu ya. Gampang kan hafalannya? Bisa enggak dihafalkan ini rumusnya? Sudah bisa dipahami enggak? Nah. Bisa, sudah. Sudah. Iya. Berarti nanti pemisalan hurufnya nanti selalu A kuadrat, B kuadrat sama C kuadrat. Enggak selalu. Hurufnya bisa dari A sampai Z. Nah, intinya pokoknya tanda plus minusnya ya. Tanda plus minusnya dan apa ya? Ini sebagai contoh ini kalian harus paham. Jadi kalau yang dicari A kuadrat berarti nanti sisi B kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat. Kalau di sini Ustaz ada ganti jadi P misalkan. A-nya Ustaz ada ganti P, B-nya Q, C-nya R. Berarti untuk mencari A kuadrat berarti kan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Begitu, Nak? Oh, berarti yang garis miring ya, Us, kalau nyarinya. Misal garis miring sama dengan ya, B, kalau yang C, dicari gitu. garis miring, ya. Oh, Kalau yang plus dicari berarti. sisi miringnya plus. Jadi sisi siku-sikunya kita jumlahkan, tapi dikuadratkan dulu ya. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Yang lainnya bagaimana, Nak? Silakan ditanyakan ya kalau ada yang bingung.
Bisa dipahami? Bisa kita Ya, lanjutkan? bisa, Ustazah. Bisa Kita sampai lanjutkan sini, Us. ya. Sudah Ya, dicatat? Us. Sudah. Oke, bisa kita lanjutkan Nak ke slide berikutnya. Bisa, Ustazah. Oke, bisa ya. Oke. Nah, coba perhatikan ya. Berikutnya, penggunaan teorema Pitagoras. Nah, dengan menggunakan dalil Pitagoras, kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi yang lainnya. Ya, jadi penggunaan yang pertama, kita bisa menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, coba perhatikan contoh yang ada di layar ya. Jadi di sini ada segitiga, ada sebuah segitiga. Anggap saja ini segitiganya sama dengan contoh gambar yang di slide awal ya. Jadi ABC. Kok cepat sekali waktunya ya? 10 menit lagi. Oke. Nah, jadi ini sudah beri tulisan aja ya. Jadi ini sisi A, sudut A, ini sudut B, kemudian ini sudut C. Jadi di sini ada segitiga ABC ya. Panjang sisi miringnya yaitu BC itu 15 cm. Kemudian panjang sisi AB-nya 9 cm. Nah, pertanyaannya kalian diminta untuk menentukan panjang sisi AC. Ya. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, coba perhatikan, Nak. Jadi, coba perhatikan kedua rumus yang ada di layar ya. Jadi, untuk mencari AC, ya, itu rumusnya BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi, BC kuadrat itu adalah sisi miringnya, ya, dikurangi AB kuadrat. AB kuadrat adalah salah satu sisi siku-sikunya. Begitu ya. Jadi 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan hasilnya 225 dikurangi 81. Jadi sama dengan 144. Sehingga untuk mencari AC-nya, jadi 144 ini masih AC kuadrat ya. Yang kita cari kan AC-nya. Jadi untuk mencari AC, maka harus kita akar. Ya, jadi akar dari 144 adalah 12. Begitu, Nak. Jadi AC-nya adalah 12 cm. Begitu? Apakah ada yang ditanyakan dari contoh 1? Sudah bisa dipahami? Halo? Bisa, Ustazah. Bisa, Us. Bisa? Oke, bisa Bisa, ya. Us. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, kemudian untuk penggunaan teorema Pitagoras yang kedua, kita juga bisa menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang dari segitinya. Jadi misalkan nih, nanti kita bisa mengetahui segitiga ini termasuk segitiga tumpul atau segitiga lancip gitu ya, dari isunya. Panjang sisi-sisinya dari segitiga siku-siku. Perhatikan. Halo, Nak, nggak putus-putus ya suaranya Ustazah? Putus-putus. Lancar, Putus, Ustazah. putus, Us. Tadi sudah. Tadi. Halo? Ini kok tiba-tiba Halo. keluar ya? Ya, Us. Ustazah kok tiba-tiba keluar ya? Ada tadi gambarnya freeze. Ada dua. Gambarnya nge-freeze ya? Iya.
Oke, Nak. Sudah terlihat ya di layar kalian? Sudah, Us. Sudah Sudah, terlihat? Us. Sudah ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini juga ada kebalikan dari dalil Pitagoras. Jadi yang dimaksud di sini apa? Nah, coba berarti kotak biru yang ada di layar ya. Kita perhatikan poin yang pertama. Jika kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kedua sisinya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Ya. Jadi, jika pada suatu segitiga itu berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC tersebut merupakan segitiga siku-siku. Begitu? Kita lanjutkan ke contoh soal saja. Jadi, di sini ada contoh soal. Suatu segitiga ABC mempunyai panjang AB 10 cm, BC-nya 24 cm, dan AC-nya 26 cm. Kemudian tentukan apakah segitiga tersebut termasuk segitiga siku-siku atau bukan. Nah, gimana caranya? Jadi caranya pertama, kita harus menentukan dulu kira-kira dari sisi AB, BC, dan AC, mana yang merupakan sisi miring? Halo? AC. AC ya? AC. Ya, AC. Jadi AC merupakan sisi miring. Kenapa, Kiki? Karena yang terpanjang Iya, jadi kenapa AC merupakan sisi miringnya? Karena AC ini panjangnya paling besar ya, paling panjang kan di antara yang lain ya. Ini AB cuma 10 cm, BC 24, AC 26. Jadi yang paling panjang kan AC ya. Nah, jadi sisi yang paling panjang itulah sisi miringnya. Begitu ya. Jadi AC di sini adalah sisi miringnya. Dan sisi yang lain AB dan BC adalah sisi segitiga yang lainnya. Nah, sekarang kita bisa cek nih, apakah segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku atau bukan? Nah, caranya gimana? Jadi tadi di slide sebelumnya, ya, jika pada suatu segitiga berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiganya merupakan siku-siku. Jadi gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya, perhatikan nak, berarti AC kuadrat itu nanti hasilnya harus sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC kuadrat ini kan 676 ya. Ya, dari mana 676? Dari 26 dikuadratkan. Ya. Ya, jadi AC kuadrat ini 676. Kemudian BC kuadrat ini 576. Dari mana? Dari 24 kuadrat. Ya. Kemudian AB kuadrat ini 100 dari 10 kuadrat. Begitu ya. Jadi, nah sisi miringnya kan AC ya. Jadi AC kuadrat itu harus sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Jadi AC kuadrat kan 676 ya. Nah, kemudian coba kita jumlahkan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Apakah 676 juga? Halo? Iya, Us. Iya, 676 ya. Jadi 100 ditambah 576 itu kan 676. Nah, jadi kan sesuai begitu ya. Jadi 676 sama dengan 100 ditambah 576. Jadi kalau hasilnya sama dengan sama antara ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama 676, berarti segitiganya siku-siku. Gitu. Bisa dipahami enggak, Nak? Siap. Jadi maksudnya Ya, Us bisa. ya, belum. belum. Jadi maksudnya gini, Belum. Nak.
sisi miring kuadrat. Jadi tadi kan rumusnya. Rumus untuk mencari sisi miring ya. Nah, rumus untuk mencari sisi miring itu kan kita harus menjumlahkan kedua sisi siku-sikunya, ya kan? Berarti kalau di sini apa namanya A kuadrat, berarti kan A kuadrat itu harus sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Itu syarat kalau segitiganya siku-siku, ya. Sebentar, gini lah. Nah, jadi sisi miringnya kan AC. AC ketika dikuadratkan hasilnya kan 676. Berarti AC kuadrat itu harus sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Halo, bagaimana, Nak? Oh iya. Sebentar, kita lanjutkan ke slide yang lain aja biar lebih paham. Biar tahu bedanya dengan segitiga yang lain. Nah, ini jadi di slide ini kan